Kelahiran Nabi Ibrahim, proses perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, dakwah dan mukjizat Nabi Ibrahim. Kira-kira apa itu ya? Ya, betul. Itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Simak sampai habis ya. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pijar yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar? Alhamdulillah. Sebelum membahas materi kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bila aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Tanganku ada dua, jarinya 5-5, ku susun keduanya. Mari kita berdoa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Sahabat pijar yang super kreatif, seperti yang sudah ditampilkan dalam video tadi, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu malam, tiba-tiba Namrud bangun dari tidur lelapnya. Keningnya basah oleh keringat dan jantungnya berdegup sangat kencang. Raja besar ini resah oleh mimpi yang baru saja ia lihat. Bintang yang sangat terang terbit dari sebelah barat. Semakin tinggi ia naik, semakin terang bintang itu bersinar, sehingga ia sampai ke zenit di mana ia menerangi seluruh alam semesta. Setelah terbangun, Raja Namrud pun memanggil para peramal, ahli nujum, ahli agama, dan semua menteri untuk dikumpulkan untuk membahas isyarat tentang mimpi yang dialami Raja Namrud. Mereka menyimpulkan sesuai yang mereka ketahui dari naskah kitab suci bahwa pada tahun ini akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan meruntuhkan kekuasaan Raja Namrud. Mendengar hal itu, Namrud amat tidak senang, amat marah. Ia perintahkan agar setiap bayi laki-laki yang ada di negerinya untuk dibunuh. Semua wanita hamil mereka kumpulkan di penampungan dan di dalam penjara hingga waktu persalinan tiba. Luput dari pengawasan para pengintai, istri Azar yang bernama Layutsa, dan Azar ini termasuk pembuat berhala Namrud, ternyata sedang mengandung
Tapi tidak seperti wanita-wanita hamil yang lain, Layutha terlihat sigap dan sangat tangkap. Suaminya pun tidak menyadari kalau istrinya ternyata sedang hamil. Setelah tiba waktu persalinan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk mengajak Layutha ke gua. Setelah keperluannya dipersiapkan di sana dengan tenang, tepat di malam Jumat, Layutha menjalani persalinannya. Bayi Ibrahim lahir di malam Asyura dan malaikat Jibril segera turun untuk memotong plasentanya. Ia mengajak Layutha meninggalkan bayi Ibrahim seorang diri di dalam gua. Beberapa hari kemudian Layutha merindukan Ibrahim. Dengan sembunyi-sembunyi ia mengunjungi bayinya. Ketika melihat banyak binatang buas dan burung-burung berkeliaran di mulut gua, ia nekat mengusir semua binatang-binatang itu, lalu segera bergegas untuk meloncat ke dalam gua. Betapa kagetnya ia melihat bayi Ibrahim terlihat duduk pada tikar sutra yang tipis. Tubuhnya harum dan matanya berbinar, indah seperti memakai make up. Sungguh mengagumkan, ada keistimewaan khusus pada bayi ini. Ia punya Tuhan yang selalu menjaganya, Layutha membatin. Kemudian ia mendekat dan memperhatikan lebih seksama. Ternyata bayi Ibrahim lahap mengisap jari-jarinya. Ia memeriksa satu jari mengalirkan air susu dan jari yang lain mengeluarkan madu, mentega, dan air dari jari-jari yang lain. Hidup yang terlalu lama di dalam gua membuat Ibrahim kecil sangat terbatas pengetahuannya tentang alam sekitar. Ketika beranjak remaja, Nabi Ibrahim akhirnya keluar dari dalam gua. Ia begitu terkejut melihat pemandangan alam yang begitu luas dan indah. Di dalam ketakjubannya itu, Ibrahim berpikir bahwa alam yang sangat luas dan indah itu pasti ada yang menciptakannya. Maka Nabi Ibrahim melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan Tuhan. Ia mengamati lingkungan di sekelilingnya. Di siang hari, Ibrahim melihat begitu cerahnya matahari menyinari bumi. Kemudian ia berpikir, mungkin matahari adalah Tuhan yang ia cari. Tetapi ketika senja datang dan matahari mulai tenggelam, gugurlah keyakinan akan matahari sebagai Tuhan. Sampai akhirnya malam datang dan bintang di langit sangat bersinar yang membuat suasana malam menjadi indah dan terang. Nabi Ibrahim pun mulai berpikir lagi, apakah ini Tuhan yang aku cari? Ia menatap bintang-bintang itu dengan penuh rasa bangga. Tapi ternyata ketika malam mulai berganti pagi, bintang-bintang menghilang satu persatu. Dengan pandangan kecewa, Nabi Ibrahim melihat satu persatu bintang mulai menghilang dari langit. Dan ia pun berkata, aku tidak menyukai Tuhan yang bisa menghilang dan tenggelam. Mulai saat itulah Nabi Ibrahim berpikir untuk menghancurkan berhala-berhala yang dijadikan Tuhan oleh masyarakat. Pada suatu hari, di saat Raja Namrud dan rakyatnya berpesta dengan berburu ke hutan, rumah berhalanya kosong. Maka Ibrahim masuk membawa kapak dan menghancurkan berhala-berhala. Kemudian kapaknya diletakkan pada berhala yang paling besar. Ketika Raja Namrud dan para pengikutnya kembali dari perguruan, mereka sangat terkejut luar biasa karena berhala-berhala tersebut hancur berantakan. Raja Namrud pun marah, siapa yang berani menghancurkan berhala-berhala tersebut? Di tengah suasana seperti itu, datanglah seseorang yang mengaku melihat Ibrahim tidak ikut pesta.
Kemudian Nabi Ibrahim ditangkap dan dibawa ke hadapan Raja Namrud. Ibrahim tetap tidak mengakui dan tidak menjawab pertanyaan dari Raja Namrud tentang siapa yang merusak berhala-berhala tersebut. Justru Ibrahim bertanya balik kepada Raja Namrud. Kalau ingin tahu siapa pelaku penghancur berhala tersebut, tanyakan saja sama berhala yang paling besar itu. Ibrahim kemudian diikat dan ditangkap, dan Raja Namrud bertanya kepada rakyatnya, apa hukuman yang pantas untuk Ibrahim? Kemudian para pengikutnya menjawab dengan mengatakan, bakar saja dia sampai mati. Dan akhirnya kayu-kayu dikumpulkan, Ibrahim diletakkan di atas kayu dalam keadaan terikat dan dibakar. Raja Namrud dan para pengikutnya mengira Ibrahim sudah hangus menjadi abu. Namun, apa yang terjadi? Ibrahim masih sangat sehat dan segar. Mukjizat lain yang dimiliki Nabi Ibrahim adalah dapat mengeluarkan madu dari jari jemarinya, dapat menghidupkan makhluk yang sudah mati, mengubah pasir menjadi makanan, mengeluarkan air susu dari ibu jarinya, dan Nabi Ibrahim juga termasuk orang pertama yang membangun Ka'bah. Sahabat pijar yang soleh dan soleha, demikianlah kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam kita dapat belajar agar mempunyai sikap rasa ingin tahu, sikap sabar, dan sikap rela berkorban, serta selalu memuji Allah dalam keadaan apapun. Demikianlah pembelajaran dari Bu Lutfi. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.